Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Surakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Arbiati dari SD Negeri Mangkubuan Kidul 16 Surakarta. Bersama saya Setiawan Harjanto dari SMK Negeri 2 Surakarta. Dan saya Esti Pamilih dari SD Negeri Kabangan, Surakarta. Selamat menyaksikan. Pak Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arbiati. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, sehat, dan tak kurang suatu apapun. Bagaimana dengan Bu Arbiati hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak, baik. Alhamdulillah. Begini Pak Setiawan, nanti kan Bapak akan melakukan coaching ya dengan coaching. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama Pak, saya akan mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini Pak. Karena pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati Pak, dan juga akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu ya Pak. Siap, Bu Arbiati. Ini untuk pertanyaan yang pertama ini Pak. Yang akan saya tanyakan kepada Bapak begini, nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada bagian coaching yang tadi Bapak sampaikan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira bagian mana Pak yang ingin Bapak itu saya mengobservasi atau mengamatinya secara spesifik? Yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Saya ingin agar coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, jadi begini ya Pak ya, jadi nanti untuk yang Bapak harapkan dari coaching kali ini, jadi apa Pak tadi? Bapak ingin agar menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Pak, siap sekali Pak. Baiklah, mungkin ini dulu ya Pak ya untuk kita pra observasinya. Nanti setelah ini Bapak silahkan melakukan coaching dengan coachee. Nanti jangan lupa setelah coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap Bu Arbiati. Nah, terima kasih Pak Setiawan. Sama-sama Bu Arbiati. Assalamualaikum Pak Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beti, Bikon Beti. Maaf Pak Setiawan, saya mau berhenti sebentar, ada waktunya bukan dia? Oh ya, pastinya tentu ada no Beti. Bikon ada yang bisa saya bantu Beti. Begini Pak, saya tuh mau cerita ini tentang anak-anak itu loh. Kan kemarin ada kegiatan lomba FTB itu yang bahasa Jawa itu loh Pak. Itu tuh saya agak bingung, soalnya satu anaknya itu yang terpilih itu kok kayak kurang semangat gitu, agak berat gitu untuk maju lomba seperti itu loh Pak. Itu loh. Gini gue,
kira-kira apa ya yang ingin Bu Esti capai dalam diskusi kita ini? Yang ingin saya capai itu biar anak itu diangkat lomba dengan semangat seperti itu loh Pak, jadi tidak merasa tertekan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal kalau anak itu diangkat dengan semangat seperti itu. Oh begitu ya. Nah menurut Bu Esti apa yang menyebabkan hal itu? Yang menyebabkan anak kurang semangat itu apa ya Pak ya? Kalau saya pelajari itu mungkin anak itu merasa kurang pede, kurang percaya diri. Dia itu merasa tidak menguasai bahasa Jawa itu sendiri seperti itu Pak. Kan kita tahu kondisi sekarang ya Pak ya, ibu itu mengajarkan bahasa ibu sekarang bukan bahasa Jawa, padahal kita orang Jawa, tapi dengan bahasa Indonesia. Atau mungkin karena tren, atau mungkin juga karena ribet, terlalu ribet. Bahasa Jawa itu ada unggah-unggah itu loh Pak. Jadi mungkin ibu-ibu sekarang yuk gampangnya aja mungkin jadi mengajarnya pakai bahasa Indonesia seperti tiap hari keseharian di rumah seperti itu gitu loh Pak. Begitu ya. Kira-kira situasi apa sih yang ingin Anda selesaikan ini? Situasi yang ingin saya capai itu anak itu berangkat dengan semangat, dengan percaya diri, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu Pak, menjadi kebanggaan Pak. Oh gitu. Lalu menurut Bu Esti apa yang harus dilakukan agar anak itu percaya diri dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan lomba ini? Agar anak itu merasa semangat seperti itu mungkin ada beberapa cara yang akan saya lakukan Pak. Yang antara lain dengan memberikan materi tambahan seperti itu di jam-jam di luar pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan secara individual, memberikan motivasi, memberikan pemahaman bahwa dia itu terpilih berarti dia lebih unggul dari temannya seperti itu. Kemudian saya juga memberikan pengertian bahwa jika seandainya dia mengalami kekalahan itu jangan merasa rendah hati seperti itu. Jadi saya memotivasi anak biar semangat seperti itu Pak, biar dia itu terus belajar seperti itu. Kemudian saya juga memberitahu kepada anak itu tentang adanya apresiasi yang diberikan dari sekolah karena dia telah mewakili lomba ini. Kemudian saya juga di dalam kelas saya memberikan merancang sebuah program tentang Jumat tentang bahasa Jawi. Dan di sini dalam satu hari itu kita full dengan menggunakan bahasa Jawa agar anak lebih dekat, lebih kenal seperti itu Pak. Ya. Mungkin ada lagi Bu Esti selain itu? Oh iya, mungkin itu dengan pendekatan orang tua. Ya, karena anak ini sudah terpilih mengikuti lomba, kami sudah mengadakan pendekatan dengan orang tua, memberikan sosialisasi, kemudian mengajak bekerja sama untuk membimbing anak ini seperti itu, untuk menyiapkan dia mengikuti lomba nanti gitu Pak Setiawan. Dan apa ya? Mungkin itu mengajak latihan bersama dengan anak yang ikut lomba seperti itu. Jadi anak merasa termotivasi, oh ini ikut lomba, dia bisa sharing seperti itu. Mungkin ada kesulitan kalau dia sungkan ditanya dengan kita sebagai pembimbing, dia mungkin lebih nyaman dengan temannya apabila dengan latihan bersama akan memberikan motivasi anak seperti itu Pak Setiawan. Iya, bagus dan betul sekali gitu Bu Esti. Selanjutnya bagaimana Bu Esti memastikan bahwa usaha-usaha yang dilakukan tadi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Mungkin dengan membuat jadwal ya Pak ya. Pertama membuat jadwal tambahan tadi dan menyesuaikan jadwal anak seperti itu. Kemudian ya tetap memberikan motivasi tadi, pendekatan. Kemudian tadi ada program kelas tadi bahasa Raman Jumat Raman Bahasa Jawi. Mungkin kedepannya agar cakupan lebih luas, mungkin saya akan mengajukan program ini kepada kepala sekolah seperti itu untuk dilaksanakan di sekolah, sehingga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jawi anak secara keseluruhan seperti itu Pak Setiawan. Dan tadi juga melakukan pendekatan dengan orang tua tadi seperti itu Pak Setiawan sama saya. Gitu ya Bu ya. Ya
Ya semoga kegiatannya bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan selalu tetap semangat. Terus dengan pemikiran-pemikiran yang telah tadi diungkapkan Bu Esti, tadi saya yakin bahwa Bu Esti pasti bisa melewatinya permasalahan ini dengan baik dan bisa menjalaninya dengan baik, dengan sukses dan berhasil. Itu ya Bu Esti. Selanjutnya, menurut Ibu Esti, apa yang bisa disimpulkan dari kita berdiskusi hari ini, Bu Esti? Menurut saya dari hasil tadi mungkin ini Pak ya, kepercayaan diri anak tadi, kepercayaan diri dan semangat anak itu ternyata ada dua faktor ya Pak ya, dari faktor intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri, kemudian ada faktor ekstrinsik yang berasal dari luar seperti itu Pak Setiawan. Mungkin kedua faktor itu sangat-sangat berpengaruh terhadap semangat, terhadap perkembangan anak itu sendiri. Seperti itu Pak menurut saya. Oh begitu deh. Ya semoga sukses dan berhasil dalam kegiatannya dan ketercapaian kegiatannya, dan tidak ada suatu halangan atau rintangan apapun. Saya juga ikut berdoa semoga lancar apa yang akan dengan laksanakan. Terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya Pak Setiawan. Jadi saya memiliki pandangan yang lebih baik lagi tentang mengatasi masalah ini. Oh iya, satu lagi Bu Esti sebelum sesi diskusi kita ini, apa yang dirasakan Bu Esti setelah kita berdiskusi ini? Ini masih juga Pak. Jadi saya tentang tadi agak gimana ya, bingung anak ini mau tak apain loh. Sekarang saya sudah tahu, oh iya ternyata harus seperti ini, saya harus membangkitkan semangat anak harus seperti ini, seperti itu. Kemudian terima kasih, saya jadi lebih gimana ya, lebih keras, lebih plong seperti itu Pak Setiawan. Iya Bu Esti, semoga sukses gitu. Ya, terima kasih Pak Setiawan atas waktunya. Kapan-kapan boleh mengganggu lagi ya Pak Setiawan. Monggo silahkan Bu Esti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Setiawan, bagaimana Pak tadi hasil proses coachingnya tadi Pak? Alhamdulillah baik, lancar dan luar biasa sekali Bu Asti. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya yang akan saya tanyakan kepada Pak Setiawan. Pertanyaan yang pertama ini Pak, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Pak bersama dengan Coach selama coaching tadi? Ya, saya sudah melakukannya dengan alutsista, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kondisi tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan kondisi saya. Baik Pak Setiawan, jadi menurut saya tadi Pak Setiawan juga sudah berhasil ya Pak ya, Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah sesuai yang tadi saya amati ya Pak Setiawan ya, ada beberapa catatan nih Pak yang saya tulis begitu. Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coach, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Setiawan tadi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach ya Pak ya, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dan dilakukan oleh coach tadi berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak juga sudah fokus kepada coach, artinya Bapak sudah ada kehadiran penuh atau present. Kemudian Bapak juga mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi juga menurut saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Wah, sungguh luar biasa ini Pak. Apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses untuk kedepannya dan diberi kemudahan lagi untuk coaching-coaching berikutnya ya Pak ya. Begini Pak Setiawan, satu pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, monggo Bu, silakan. Begini Pak,
untuk kedepannya ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini tadi? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi dan memahami alur data untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik. Begitu ya Pak ya, luar biasa sekali nih Pak Setiawan. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur datanya supaya nanti lebih baik lagi kalau ada coaching ke depannya. Bapak tadi saya amati juga sudah menggunakan coaching menggunakan alur data Pak pada saat coaching. Tapi ternyata Bapak masih ingin mendalaminya lagi. Wah, itu luar biasa sekali. Sepertinya untuk pasca observasi ini cukup sampai di sini ya Pak ya. Mudah-mudahan juga kita akan lebih baik lagi untuk di selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak Setiawan ya. Assalamualaikum Pak Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.